Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Amar Albana. Usia gue saat ini 25 tahun. Profesi gue bisnis di bagian kontraktor. Apalagi ya pengen diomongin, tapi terima kasih banget udah diundang nih di channel YouTube-nya Brosang Project. Thank you banget buat tim yang ada di sini ya. Makasih banget udah diundang. Dan kembali lagi buat Christine, coba kamu memperkenalkan siapa diri kamu yang cantik ini loh kamu ini. Oke, nama gue Christine, umur 22 tahun, profesi gue pembisnis di bidang otomotif. Bagian apa? Kodok? Otomotif. Oh, tadi kamu bilang odok otomotif. Dari friendly benefit menurut kalian? Dari aku dulu atau kamu dulu? Oke, menurut gua nih FWB, Friends with Benefit. Aduh, dari katanya sih sebenarnya bagus. Friends with Benefit, FWB. Berarti benefit yang positif dong. Ibarat kata nih dari pendapat gua, opini gua nih, yang namanya benefit, ketika gua memberikan ini, lu ada feedbacknya. Jadi dalam hal positif ya. Tapi saat ini pandangan gua terhadap Friends with Benefit Udah beda ya sekarang. udah beda. Konteksnya tuh negatif. Pasti ada unsur kemauan sesuatu. Lebih ke arah. Jadi tunggu sorry. sebentar nih, saya dulu yang ngomong. Jangan potong dulu. Jangan dipotong dulu. Nah, jadi lebih ke arah negatif. Contoh nih. Misal, gue lagi deketin cewek cantik di samping gue ini, Christine. Nah, kayak gimana ya, pendekatan tapi nggak ada statusnya, dalam arti pacaran enggak, tapi deket-deketan kayak orang pacaran. Misalnya kayak meluk, pegangan tangan atau apa. Lalu siapa namanya teman? Masa teman peluk-pelukan atau apa kan? Itu maksud dari opini gua tentang friends with benefit dalam konteks negatif. Tapi kalau menurut kamu gimana, Christine? Ya, kalau menurut gue sendiri sih, friends with benefit itu hampir sama kayak lo. Cuman friends Tadi aku kamu, sekarang kenapa lu? Ya, sorry. Friends with benefit, friends di sini sebagai teman, kayak teman biasa, teman nongkrong, teman main gitu. Cuman ada benefitnya. Nah, benefitnya ini yang ke unsur negatif sih. Kalau sekarang ya kita lihat sekarang tuh kebanyakan orang friends with benefit, benefitnya yang negatif. Yes. Sorry to say, ke arah seks misalnya gitu. Tapi tadi saya nggak berani ngomong seks di depan kamera, tapi kamu udah bisa ngomong seks berarti. Yes. Tapi nyatanya kan kayak gitu kan. Oh, gitu. Kalau di sekitaran aku dan yang aku lihat sekarang ini, friends with benefit itu kayak gitu. Temenan biasa, ngobrol juga kayak teman biasa, bahkan bisa nggak chatting, nggak teleponan, cuma bener-bener kayak teman, cuman ke arah yang negatif. Berarti setiap pertemuan, benefitnya itu negatif. Pertemuannya negatif tuh ya? Sebenarnya sih nggak yang selalu ke situ, cuman, nah mungkin kayak bisa aja nih temen nongkrong, terus tahu-tahu mungkin sebenarnya mereka ada perasaan. Iya sih. Cuman balik lagi ke salah satunya mungkin ya udah punya pasangan sebenarnya, cuman untuk ke arah seksnya itu ke orang lain. Nah, Kalau alasan orang ngejalanin FWB itu apa sih? alasan tadi kan dari aku, coba dari kamu. Alasannya apa? Kebanyakan mungkin ada juga, aku ambil contoh aja ya. Si cowok ini nggak ngedapetin benefit yang dikasih sama temennya itu dari pacarnya, jadi dia lari ke orang lain gitu loh, lari ke cewek yang bisa ngasih benefit itu. Seks maksudnya tadi? Yes. Buset. Itu kalau Itu bisa jadi alasan. kalau gua apa tadi pertanyaannya? Alasan kenapa orang Alasan bisa jadi FWB. Alasan kenapa Lari ke FWB gitu. FWB? Kalau boleh jujur ya, saat ini gue sebenarnya ngejalanin FWB itu bukan dalam arti untuk mendapatkan hal-hal yang negatif seperti seks atau apa, tapi gue ngejalaninnya itu sebagai relasi bisnis, relasi pertemanan. Dalam arti, misal gue sama Christine ini, kita temenan, ya gue bilang kalau misalnya itu bukan FWB juga ya, tapi ya gue bilang ya FWB dalam arti gini, ngejalaninnya, ini contoh, misalnya Christine di bidang otomotif, gue juga pembisnis di bagian inilah contoh. Nah, kayak misalnya gue lagi ngebutuhkan atau apa, otomatis kan gue kayak ini ada relasi loh ke Christine atau apa, kayak gue lebih jalaninnya relasi bukan berbau-bau seks ya. Makanya gue jalanin FWB itu ya dalam arti
positif untuk di bisnis gua sendiri. Tapi kalau misalnya menurut pandangan Christine tadi bahwa FWB itu konteksnya seks atau apa, ya memang itu banyak terjadi sih. Ya begitu. Kalau berarti lu mah lebih ke ini ya, apa? Simbiosis mutualisme ya. Ya, simbiosis mutualisme di ibarat kata-katanya itu begitu. Ya, misal kalau misalnya aku kayak butuh nih sama kamu kan di bidang otomotif, misalnya aku lagi butuh ini mobil gua ada masalah atau apa. Otomatis, gua kan punya temen yang deket nih, si Christine. Kontak dia lah. Coba barangkali bisa dapat harga murah atau apa. Jadi lebih seperti itu sih. Bukan dalam arti, wah, deketin dia cuma mau seks. Tuh, ngeri FWB tuh. Ada tanggapan, Christine? Ya berarti kamu benefitnya tuh ke arah positif ya, bukan benefit yang Iyalah. seks kayak kebanyakan. Cuman sebenarnya FWB itu orang yang ngejalaninnya memang sama-sama mau gitu. Nggak ada yang kayak ya FWB bisa terjadi kalau sama-sama mau dua-duanya. Tapi sorry, kalau aku bilang kalau misalnya aku jalan FWB ternyata misalnya mohon maaf ada unsur seperti itu, aku bilang tuh bonus dong. Tapi kan nggak ada keinginan untuk deketin dia dalam Hanya arti untuk- mau seks dong, ya enggak lah, bahaya itu. Nggak ada sejarahnya dalam Amar Albana itu FWB itu untuk seks. Seperti Tapi itu. lu pernah nih jalanin FWB. Gua Siapa sendiri dulu? sih- Aku atau kamu? Kamu deh. Kamu lah, aku kan tadi udah selesai ngomong. Oke, kalau gue sendiri sih pernah FWB sekali ya, Mm-mm. dan itu nggak lama sih, kayak gitu. Nah, gimana ceritanya? Gue cuma sekali. Ya kan pengen denger Ya usah ceritanya. dong spesifik. Iya. Alasannya deh. Benefit apa yang lu dapat gitu? Apa benefitnya? Benefitnya kalau, kalau FWB-nya itu ke arah yang negatif ya. Benefit yang didapetin sebetulnya kan orang masuk itu maksud itu benefitnya tuh benefit seks kan. Nah kalau menurut gua benefit di FWB itu bukan seksnya sih, cuma kayak momennya, terus kayak kita pergi bareng, kayak gitu sih benefitnya. Itu kalau menurut gua benefitnya itu. Benefitnya itu. Tapi dalam arti tadi FWB ini sebenarnya pacaran atau enggak sih? Enggak dong. Enggak ya. Kalau aku pribadi, ya sih memang FWB itu lebih ke apa namanya menjalin relasi. Tapi kan kalau misalnya banyak sekarang FWB tuh yang gua ngeliat teman-teman gue yang kayak ngejalanin FWB ya ujung-ujungnya diajakin asik, maksudnya diajakin ngopi, terus diajakin apa namanya, lu minum nggak? Nah, lu minum, udah Basa-basi gitu, iya, minum nggak? mabuk, abis itu Udah. terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan oleh wanita yang merasa terugikan. Itu yang gue lihat selama ini sih. Tapi kalau aku pribadi ya, gue pribadi FWB itu ya untuk jalan bisnis. Ya mungkin setelah kita syuting ini, kita bisa FWB dalam arti kita berbisnis. Bukan dalam arti untuk yang tadi kamu bilangin itu. Gitu sih. Coba sekarang plus minusnya jalannya FWB. Ini kan karena dari sisi pandang ini ya. Oke, kalau dari sisi pandang gua FWB, karena gua berpikir bahwa FWB itu ke gua sekarang lebih ngejalanin relasi berbisnis. Karena apa? Kalau plus minusnya gua, pertama nih plusnya. Ketika gua misalnya kenal sama si cewek ini, ternyata cewek ini ada benefitnya ke gua dalam arti gua butuh nih misalnya di bisnis gua butuh barang A, barang B, barang C, barang ya apapun itu link. Nah, kalau gua kenal sama dia kan gua lebih enak, kayak misalnya harga bisa lebih murah, terus gua bisa apa namanya menambah keuntungan di diri gue yang sebelumnya misalnya gue nyari ke tempat A ternyata harganya segini, tapi ketika gue misalnya punya Christine sebagai FWB gue, harga Christine lebih murah, maksudnya harga barangnya bukan harga Christine-nya lebih murah, jadi kan enak itu, jadi lebih banyak itu. Tapi negatifnya gini, nah namanya FWB kan namanya kita misalnya ngedeketin atau apa dalam arti kadang ada aja konteksnya berbeda, misalnya kok cara dia ngedeketin gue tuh kayak gini. Negatifnya ya jadi dalam arti ada perasaan atau apa, tapi si cowoknya atau si ceweknya kayak misalnya gue ada perasaan sama lu Christine, kamu tiba-tiba kamu nggak ada perasaan sama aku, ya minusnya ya terugikan ya gue pribadi gitu.
Karena gue jalaninnya seperti itu. Ya kalau misalnya sama-sama suka, kalau nggak sama-sama suka gimana? Nah, kalau misalnya dia ngejalanin FWB, banyak nih temen-temennya nih. Misalnya ada 5 orang FWB nih, gue deketin 5 cewek. Dalam arti untuk berbisnis. Kalau seandainya 5-5-nya suka sama gue gimana? Ya bingung juga kan? Memang oke lah positif untuk dapetin duit, keuntungan. Tapi kalau misalnya dia 5 cewek itu suka sama gue, ya bingung kan? Ngejalaninnya, chatnya gitu dong. Nah kalau itu dari pendapat gue, karena gue memandang FWB itu lebih ke arah relasi bisnis. Tapi kan kalau misalnya dari pandangan aku kan FWB itu lebih, kalau aku pribadi FWB ini untuk menjalani bisnis. Kalau FWB kamu itu gimana, Christine? Kalau FWB aku sama kayak kebanyakan orang. Oh, arahnya Benefit kayak yang ke benefit yang ke negatif ya. Tuh, terugikan kan wanita secantik ini cuma dijadiin FWB. Ini nama aku. Jadi bisnis. Sebenarnya nggak terugikan sih kalau misalnya sama-sama mau ya. Dan selagi si ceweknya juga nggak baper ngejalaninnya, ya udah sama aja kayak si cowok ngejalanin gitu. Menurut aku nggak merugikan. Nggak merugikan ya. Terutama terima kasih buat Brosang Project yang udah mengundang kita di dalam acara ini mengenai pendapat apa itu FWB. Yes. Nah, tapi di sini kalau saya pribadi meluruskan bahwa FWB itu nggak selamanya negatif. FWB itu berpositif. Kalau misalnya ketemu dengan orang-orang FWB yang kayak gua nih, yang ngejalanin relasi berbisnis, ya mungkin Anda beruntung. Tapi kalau misalnya ngedapetin FWB kayak Christine yang dalam arti konteksnya negatif, wah itu merasa terugikan sih. Memang ada ruginya ketika ngejalanin bisnis, takutnya ada yang baper atau apa. Tapi kan lebih enak jalaninnya secara positif. Ya apalagi kan keuntungan misalnya gue punya ini, wah untung dong. Ngerti nggak? Dalam arti berbisnis ya. Kalau dari Christine gimana? Ya menurut gue sih friends with benefit itu nggak selalu negatif, betul. Dan sekali lagi gue meluruskan di sini nggak selalu cewek merasa terugikan. Selagi ngejalaninnya dua-duanya oke aja, ceweknya juga nggak yang baper kayak ngejalanin kayak si cowok ngejalanin gitu ya. Dan mereka nih masing-masing tahu bahwa mereka nggak bisa yang lebih lanjut lagi. Mungkin dalam arti iya. Salah satu ada pasangan lebih kayak keselingkuhan gitu. Iya. Itu fine. Selagi nggak yang baper gitu. Tapi rata-rata tunggu boleh nggak tambahin? Ya tambahan sedikit nih ya. Bukan tambahan sedikit, lebih ke sesi pertanyaan yang sebenarnya FWB itu sebenarnya punya pacar atau enggak? Dalam arti ada yang iya, ada yang enggak. Waduh. Jadi yang salah satunya selingkuhan atau memang mereka sama-sama selingkuh atau memang yang mereka belum punya pacar sebenarnya, cuma mau masih ragu untuk pacaran gitu. Jadi ngejalanin, ya udah jalanin aja. Tapi gitu. pelampiasan termasuk juga nggak FWB? Bisa jadi. Kalau gua pribadi ya bisa jadi juga sih. Ya makanya tergantung dulu diambil dari sisi yang mana FWB-nya itu. Mungkin kalau misalnya temen-temen nih yang nontonin nih, kalau misalnya kalian dapat FWB yang kayak gua, kalian beruntung. Nih buat wanita-wanita ya, beruntung banget karena relasi berbisnis dong. Iya, relasi. Coba tapi dapat FWB yang konteksnya negatif, itu rugikan.